Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mendalini, NIM 21042190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya akan membacakan presentasi tentang pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Anderson, mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Cakupannya yaitu yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua, kebijakan berisi tentang tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan. Yang ketiga, tentang kebijakan adalah apa-apa benar yang dilakukan oleh pemerintahan dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan. Yang keempat, kebijakan publik bersifat positif. Yang kelima, kebijakan publik bersifat positif ini selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertentu bersifat memaksa. Berikutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan adalah hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian seluas-luasnya, baik itu dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan politik. Pemerintahan adalah suatu pimpinan atau suatu wilayah diarahkan oleh presiden untuk mengelola suatu daerah yang bersifat khusus atau bersifat tegas dalam mempertahankan keputusannya. Berikutnya, pemerintahan diperlukan untuk mengembangkan potensi sumber daya melimpah dengan menggunakan metode penelitian. Contoh kebijakan pemerintahan sendiri, yang pertama mengatur saham rakyat secara adil dan bijak tanpa adanya korupsi uang. Yang kedua, mengatur suatu wilayah dan jabatan yang terhormat. Tiga, mengolah lahan pertanian dapat memproduksi. Yang keempat, mengintegrasikan tempat yang sangat luas di wilayahnya. Yang kelima, membangun daerah yang diberikan. Selanjutnya membahas tentang model kebijakan pemerintah. Dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan memerlukan model dalam menyusun suatu kebijakan. Dengan adanya model tersebut, pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan atau mengambil suatu keputusan dapat dari berbagai pihak. Model ini juga membantu pekerjaan pemerintahan dalam memahami kebijakan publik yang kompleks, sehingga mempermudah tugas pemerintahan dalam mengupayakan memahami berbagai proses perumusan atau proses pengimplementasian publik. Menurut Fadila, ada beberapa model yang dipergunakan dalam membuat kebijakan publik. Yang pertama, model elit, yaitu pembentukan kebijakan publik hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Yang kedua, model kelompok, yaitu model yang merupakan interaksi antara kelompok dan merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan kebijakan politik. Atau publik, model kelembagaan, yaitu lembaga pemerintahan yang masuk dalam lembaga pemerintahan eksekutif, presiden, menteri-menteri dan departemennya, lembaga legislatif yaitu parlemen, lembaga yudikatif pemerintahan dan lain-lainnya. Yang keempat, model proses, yaitu rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan, usul, pengesahan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasinya. Yang kelima, model realisme, yaitu untuk mencapaikan tujuan secara efisien. Dengan demikian, model ini segala sesuatu dirancang dan ditetapkan untuk meningkatkan hasil bersihnya. Keenam, model inkrementalisme, yaitu berpatok pada kegiatan dengan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan perhatikan model di atas, membantu pemerintahan untuk lebih mudah mengetahui tujuan daripada kebijakan yang harus diambil, sehingga pemerintahan dan anggota dewan dapat memutuskan hasilnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.